Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah hari ini, yaitu pada tanggal 17 bulan Mei 2025. Dalam kesempatan ini, yaitu dalam pembahasan tentang mata kuliah manajemen operasional, kita masih melanjutkan tentang beberapa metode pengelolaan persediaan. Ini merupakan metode yang terakhir. Jadi ini kita hari ini, pada kesempatan ini kita membahas metode pengelolaan persediaan yang terakhir, yaitu tentang metode periodic review. Nah, metode periodic review ini merupakan tuntutan di era globalisasi ini. Kompetisi bisnis semakin ketat, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin tetap bisa eksis dan mampu bersaing dalam manajemen pengelolaan ini, perusahaan harus istilahnya all out. Nah, dalam pengelolaan rantai pasokan ini menjadi kritis bagi kelangsungan operasional suatu perusahaan. Nah, karena ini rangkaiannya dengan produksi, supaya produksi lancar, terus kemudian kaitannya dengan outcome-nya, output-nya lancar, terus sehingga bisa melayani peningkatan demand, ataupun ketika demand sedang menurun. Karena kalau demand memang sedang menurun, itu ya perusahaan sebenarnya tidak bisa berbuat banyak, karena demand ini adalah faktor eksternal, sedangkan perusahaan ini hanya istilahnya bisa berbuat semaksimal mungkin kalau berkaitan dengan faktor internal. Sementara ketika ada faktor X yang mengganggu, ini hanya perusahaan itu bagaimana memberikan respon supaya tetap eksis ketika menghadapi kondisi eksternal yang kurang menguntungkan. Nah, kemudian pemilihan metode yang tepat dalam pengelolaan persediaan menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Salah satu metode yang telah terbukti efektif adalah metode periodic review, yang merupakan suatu sistem yang menggabungkan ketepatan analisis dengan efisiensi operasional. Dengan menggunakan metode periodic review ini, secara berkala perusahaan mengevaluasi dan menyesuaikan tingkat persediaan sesuai dengan volume yang dibutuhkan dan permintaan aktual. Metode periodic review ini
merupakan sistem pengendalian persediaan yang melakukan pemesanan kembali pada interval waktu yang tepat, yang tetap, dan jumlah pesanan bervariasi tergantung pada tingkat persediaan pada waktu pemeriksaan. Nah, jadi ini di satu sisi perusahaan melakukan review pada interval waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian menentukan berapa volume persediaan pada waktu pemeriksaan ini. Nah, ini nanti akan semakin jelas pada alinea berikut. Metode ini tidak sekedar suatu prosedur, melainkan suatu kerangka kerja yang mengharuskan organisasi yang secara sistematis mengevaluasi persediaan pada interval waktu tertentu. Ya. Sampai di sini dulu. Apa? Jadi pada interval waktu tertentu, lah ini tergantung kalau produksi ini merupakan produksi yang banyak dibutuhkan, sehingga perlu produksi yang cepat, maka persediaannya juga berlangsung harus cepat. Nah, sehingga review ini bisa intervalnya mingguan. Nah, kalau agak lambat lagi bisa intervalnya 2 mingguan, atau mungkin artinya semi monthly ya, 2 mingguan itu semi monthly. Nah, kemudian monthly, bulanan itu ya tentunya di akhir bulan, apakah di tanggal 25 atau di tanggal 30, ini monthly. Atau kuartal itu berarti 1/4 tahun, berarti 3 bulanan. Ini kalau 3 bulanan itu tentu produksi ini memang merupakan produksi barang yang permintaannya tidak cepat, atau barangkali ada produk yang artinya menunggu pesanan. Tapi kalau menunggu pesanan itu yang tepat ya CIT kemarin. Kalau ini ya taruhlah barang yang memang persediaan ini diukur dari permintaan yang cepat atau permintaan yang tergolong agak lambat. Nah, kemudian interval waktu dengan cara ini perusahaan dapat meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Nah, jadi di interval waktu itu direview. Sisa persediaan itu tinggal berapa persen dari total kebutuhan. Kalau ternyata sisanya tipis, maka persediaan berikutnya itu volumenya akan dinaikkan. Tapi kalau sisa persediaan itu masih banyak, maka volume persediaan diturunkan. Jadi ini dapat meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan. Nah, jadi jangan sampai persediaan itu volumenya tetap aja, sementara terjadi fluktuasi permintaan pasar. Jadi mengoptimalkan biaya penyimpanan. Nah, jadi kalau penyimpanan lebih, ini kan jadi tidak efisien dan meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Jadi perusahaan ini menjadi peka ketika permintaan pasar naik, berarti demand naik, maka
perusahaan merespon dengan meningkatkan persediaan, artinya dapat juga meningkatkan produksi. Tapi kalau permintaan pasar menurun, demand menurun, maka perusahaan memberikan respon. Nah, dia juga memperlambat produksi, persediaan juga dikurangi supaya tidak terjadi kelebihan baik persediaan maupun juga output. Masalahnya ketika output lebih sementara permintaan pasar menurun, ini juga perlu gudang dari hasil produksi. Jadi ini ditekan oleh perusahaan dengan metode periodic review ini. Nah, pemilihan periodic review ini bukan sekedar mengikuti tren. Nah, jadi tren di era global seperti itu, atau sistem pengelolaan persediaan di era globalisasi muncul seperti itu, terus kemudian Anda punya perusahaan terus latah mengikuti tren. Enggak, ini dipakai karena ini metode yang bagus, karena mengatur persediaan jangan sampai terjadi kekurangan persediaan sehingga produksi mengalami gangguan, atau sebaliknya jangan sampai kelebihan persediaan sehingga biaya gudang untuk bahan persediaan itu menjadi naik. Nah, jadi ini mengganggu dana. Jadi dana itu supaya bisa dioptimalkan penggunaannya. Jadi jangan terganggu dana itu oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak penting, bisa diatur. Jadi kebutuhan pergudangan itu harus dihitung secermat mungkin sehingga tidak mengganggu. Karena pergudangan itu jangan Anda anggap sepele, karena pergudangan itu ya pertama kalau bikin sendiri berarti penyiapan lahan. Nah, ini nggak murah. Terus kemudian bangun gedung. Terus kalau nggak bangun gedung, misalnya kalau Anda melihat gudangnya Suzuki. Nah, Suzuki itu pabriknya kan di dekat Takeda, itu pabrik obat Takeda. Nah, jadi itu SD Bulu kalau nggak salah itu. Jadi kalau arah ke Bekasi sebelum batas kota, di situ ada pabrik Suzuki. Itu pabriknya di situ juga ada gudang. Nah, terus kemudian di Cibitung itu juga ada gudang. Lah, gudang di Cibitung itu nggak ada bangunannya, jadi tanah lapang aja. Nah, ini mobil yang sudah jadi, sudah diproduk tapi belum laku dijual atau belum ada permintaan, maka disimpan di situ. Disimpan di situ ya sampai berbulan-bulan, mungkin bisa jadi bertahun-tahun. Nah, ini kan bisa terjadi risiko kerusakan. Jadi konsumen itu nanti kalau sampai membeli produk yang ternyata cacat karena ya hujan, cuaca dan sebagainya, sehingga bagian bawah bodi ini kropos, terjadi korosi atau karat. Nah, ini menjadikan mobil cepat rusak. Maka ini menjadi kesan bagi konsumen bahwa mobil merek tertentu ini ternyata cacat produksi. Ini menjadi image masyarakat menjadi turun. Maka ini pergudangan ini tidak sepele. Jadi ini pergudangan ini rumit. Kalau Bapak ngelihat pergudangan di Soreang itu milik Honda, itu ada gedungnya, tapi juga nggak semua produk itu ditaruh di gedung. Ya, kebanyakan di lapangan terbuka.
Jadi ini sebenarnya pergudangan seperti ini rawan. Jadi di samping itu juga perlu, selain pegawai yang berkaitan dengan administrasi pergudangan, juga berkaitan dengan security. Ini banyak membutuhkan biaya. Jadi itulah metode periodic review itu mengurangi biaya pergudangan itu semaksimal mungkin, sehingga akhirnya dana yang dimiliki oleh perusahaan bisa dioptimalkan penggunaannya. Jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwa pemilihan metode periodic review ini bukan sekedar mengikuti tren, melainkan suatu tuntutan bagi perusahaan yang ingin tetap eksis, mampu bersaing dalam mengikuti dinamika pasar global. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana dari metode ini? Yaitu interval waktu evaluasi persediaan. Artinya apa? Persediaan dievaluasi pada interval waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, misal setiap minggu atau setiap setengah bulanan, semi monthly, atau 2 minggu tadi semi monthly, kemudian bulanan. Ya biasanya kalau bulanan itu di akhir bulan atau setidaknya tanggal 25. Kemudian setiap kuartal itu 1/4 tahun, nah, berarti 3 bulanan. Interval waktu review persediaan ini tergantung pada karakteristik jenis usaha. Nah, jadi kalau usahanya itu barang-barang yang cepat dibutuhkan oleh konsumen, yaitu otomatis persediaan itu harus mengalir terus kemudian produksi jalan terus outputnya juga langsung diambil oleh pasar. Jadi ini harus cepat. Nah, ini sehingga bisa mingguan. Kalau agak lambat lagi berarti semi monthly tadi 2 mingguan. Kemudian monthly akhir bulan atau kuartal. Itu yang merupakan produk yang memang bukan tidak dibutuhkan, tapi kebutuhan pasar itu tidak secepat yang produk-produk yang cepat dibutuhkan. Nah, di samping karena faktor permintaan pasar. Jadi faktor permintaan pasar ini juga ikut menentukan. Jadi ada jenis usaha yang cepat menghabiskan bahan baku, dan sebaliknya ada pula usaha yang lambat menghabiskan bahan baku. Nah, kemudian penentuan volume pesanan. Nah, tapi ini juga perusahaan itu ini tadi karakteristik jenis usaha ini juga penting. Tapi suplai bahan baku itu juga harus diperhitungkan. Misalnya perusahaan mebel ini, kalau kita berbicara sekarang ya kayaknya mebel kayu jati di Klender ini sekarang sudah boleh dikata udah hampir tamat ya riwayatnya. Ketika masih zaman jaya-jayanya ini juga
stok persediaan bahan baku ini tidak bisa mengikuti evaluasi ini. Nah, stoknya itu harus banyak. Masalahnya kayu jati, bahan baku mebel di Klender ini stoknya itu dari Jawa Tengah bagian timur atau dari daerah Jawa Timur seperti daerah Bojonegoro, Tuban, Ngawi dan Madiun. Itu stok bahan baku kayu jati. Nah, ini nggak bisa jadi artinya akan lebih efisien kalau stoknya ini banyak, dan memang stok kayu jati ini tidak banyak membutuhkan security. Yang penting ada lahan untuk menaruh bahan baku, dan ini nggak akan rusak kena hujan, kena panas. Jadi ini bisa di stok dalam jumlah yang sangat besar. Karena ketika pengiriman saja ini kan sudah menjadi rahasia umum ya. Truk besar yang membawa barang-barang dengan jumlah besar ini di negara Konoha ini banyak pos-pos yang mengutip biaya. Nah, ini misalnya dari taruhlah kalau dari Jawa Tengah, dari Rembang dan Pati gitu misalnya, itu sampai Jakarta berapa pos yang harus dilewatin dan sopir harus mengeluarkan tip kepada mereka. Ketika sudah sampai di tempat di Klender, karena Bapak pernah menyaksikan sendiri, begitu truk datang itu langsung ada patroli yang datang. Nah, waktu itu Bapak sedang ronda malam, teman Bapak ada yang agak konyol ya, sinis terhadap keamanan yang datang pakai mobil dinas. Ini sinis. Teman Bapak Pak, kebetulan di dekat pos itu nggak tahu dari mana asalnya itu ada kaleng biskuit, ditendang-tendang sama teman Bapak, tendang-tendang sampai lampu patroli itu dinyalakan. Ini teman Bapak masih nendang-nendang. Begitu mobil patroli mau gerak ke arah pos ronda, ini teman Bapak lari masuk ke gang. Terus akhirnya petugas patroli itu nanya, siapa itu tadi yang ini nendang-nendang kaleng itu. Terus ya teman-teman ronda, terutama Pak RT-nya mengatakan, wah maaf Pak, itu anak kurang waras gitu. Padahal justru anak itu waras. Ya merasa gimana ya sesama warga Klender, pengusaha di Klender dipalak oleh petugas sehingga dia tidak nerimain. Sementara kita ronda itu nggak ada apa-apanya. Kita ronda itu nggak kewajiban warga pada waktu itu, siskamling. Yang sebenarnya ya saya juga sangat menolak dengan sistem siskamling itu. Karena sebenarnya siskamling itu ya tugas polisi, bukan tugas masyarakat. Masyarakat itu asal sudah bayar pajak itu selesai sebenarnya. Apapun itu harusnya begitu. Masyarakat kerja terus bayar pajak, itu ya harusnya bisa tidur nyenyak, bukan tiap berapa minggu sekali digilir untuk siskamling. Itu enggak gitu. Tanya aja kalau Anda punya teman atau saudara yang kuliah di negara-negara modern, itu enggak gitu. Kalau keamanan milik negara ini enggak mencukupi jumlahnya, maka pemerintah harus
dari dana pajak itu untuk merekrut tenaga-tenaga outsourcing untuk jaga keamanan. Lah di kita enggak. Jumlah polisi aja di kita ini merupakan apa? Ya pertama gini ya, jumlah polisi itu ukurannya setiap 300 warga itu harus ada satu polisi. Lah di kita di kita ini 800 warga itu baru ada satu polisi. Ini apa artinya? Ini korupsi yang Anda nggak tahu. Jarang orang tahu ini bahwa ini sebenarnya korupsi. Karena dengan pajak yang kita berikan, pemerintah harus menyediakan keamanan bagi rakyat pembayar pajak. Kalau kurang ya minta pajak naik. Ini apa? Negara Finlandia di Eropa itu menjadi negara terbahagia sedunia. Karena apa? Ya, meskipun pajaknya mahal, tapi semua urusan itu beres, dilayani oleh pemerintah. Lah kita nggak jelas, pajak macam-macam. Pajak penghasilan ada, pajak rumah apa PBB, tanah dan bangunan ada. Terus kemudian pajak apa? Konsumen kan, konsumsi itu. Kalau Anda beli roti, sepotong roti di supermarket aja, jangankan supermarket, minimarket dekat rumah Anda kena pajak. Kemudian apa? Anda masih mengeluarkan atau orang tua Anda misalnya ketika rumahnya perlu tenaga keamanan, itu harusnya polisi itu yang jadi keamanan di perumahan. Sebenarnya kalau polisi menjadi tenaga keamanan di perumahan itu nggak perlu banyak-banyak. Satu perumahan itu satu polisi aja sebenarnya sudah aman. Ya, taruhlah dihitung persis saja berapa jumlah penduduk di situ. Setiap 300 jiwa itu satu polisi. Ya, itu satu polisi sudah aman. Nah, tapi kan masing-masing RT punya pos security sendiri. Nah, setiap warga bayar iuran keamanan. Belum lagi iuran lagi apa? Ini kebersihan, sampah. Kemudian iuran lagi dana sosial untuk misalnya ada yang sakit di opname. Ini ada dana sosialnya lagi. Jadi selain pajak dari pemerintah, ini masih banyak lagi pungutan-pungutan yang diselenggarakan di tingkat RT. Ya meskipun itu atas persetujuan rakyat yang tidak memiliki pengetahuan banyak, ini terjadi. Dan ketika jalan di depan rumah Bapak itu waktu itu aspalnya rusak, ini pengurus RT-nya mengatakan sebagai warga negara yang baik kita punya kewajiban untuk apa? Memperbaiki jalan. Itu Bapak tolak itu kata-kata kewajiban. Setelah apa pengurus RT ini selesai apa memberikan sambutan, Bapak usul, Pak, saya bukan menolak iuran ini, tapi kalau dikatakan ini kewajiban warga, Bapak menolak. Ini adalah kebaikan warga untuk menutupi kebobrokan pemerintah daerah yang tidak memperbaiki jalan, padahal sudah menerima pajak dari rakyat. Bapak tolak seperti itu. Ya sekalian memberikan pendidikan kepada warga. Jadi sebagai warga kita itu harus tahu kewajiban warga itu apa, hak yang harus diterima oleh warga itu apa, itu harus tahu. Kalau enggak ya kita akan ditindas terus oleh apa
pemerintah. Jadi jangan Anda kira kalau kita sudah memilih pemerintah itu terus kemudian pemerintah itu mengurusi dengan baik pada kita. Nah, ini Anda bisa analisis dengan metode konfliknya Karl Marx atau metode yang saling membutuhkan, simbiose mutualistis, Weber. Ini Anda analisis bisa. Jadi itu yang perlu Anda ketahui sebagai warga, dan Anda sebagai calon sarjana nantinya jadilah warga yang memiliki pengetahuan sehingga Anda tidak mudah ditindas oleh kelompok penguasa. Jadi Karl Marx itu melihat masyarakat itu dari yang kaya dan yang miskin itu saling menindas. Nah, kemudian kalau Anda lihat dari kelasnya, kelas penguasa dan kelas yang dikuasai, nah itu juga terjadi. Ya kalau yang dikuasai kan nggak mungkin menindas yang berkuasa, jadi yang berkuasa menindas yang dikuasai. Jadi Anda harus pintar-pintar nanti menjadi sarjana, menjadi anggota warga suatu negara. Nah, itu Anda pelajari aja bagaimana warga negara-negara lain. Jadi interval waktu evaluasi persediaan sudah. Kemudian penentuan volume pesanan. Jadi penentuan volume pesanan itu tergantung apa tadi? Ketika direview persediaan masih banyak atau persediaan masih tipis. Sudah tipis. Kalau sudah tipis berarti persediaan di volumenya ditingkatkan pada bulan berikutnya. Kalau persediaan masih banyak, maka persediaan berikutnya diturunkan. Kemudian respon terhadap perubahan pasar. Nah, jadi ini sekaligus sebagai respon perubahan pasar. Jadi pasar itu tidak selalu tetap. Jadi terjadi fluktuasi, naik turun. Ketika pasar permintaan naik, artinya demand naik, maka kita membutuhkan, kita sebagai misalnya pemilik perusahaan, menyediakan barang yang lebih banyak. Nah, sebaliknya kalau demand menurun, ya produksi kita kendalikan, jangan memproduksi terlalu banyak. Jadi ini bisa merespon dengan baik tentang permintaan pasar. Jangan cuma produksinya aja tapi persediaannya numpuk. Nah, jadi persediaan diturunkan, produksi diturunkan kalau permintaan pasar menurun. Sebaliknya, jadi rangkaiannya ini menjadi seimbang. Jadi dari persediaan, kemudian produksi, terus kemudian output untuk melayani pasar. Ini terus rangkaian ini stabil, seirama. Jangan sampai persediaan numpuk, produksi turun karena permintaan pasar turun, atau sebaliknya produksi kurang, persediaan kurang, sementara produksi ini harus meningkat, harus cepat karena permintaan pasar naik. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, harus seimbang. Dengan adanya review ini, maka persediaan, produksi dan output, kemudian permintaan pasar ini seimbang. Jadi itulah yang dirancang oleh metode periodic review. Kemudian dengan adanya review ini otomatis akan terjadi stok pengaman. Nah, stok pengaman ini apa? Karena setelah direview, review ini harus mampu menganalisis ketika stok tinggal
volumenya tinggal seberapa, apakah stok ini cukup untuk melayani produksi sampai sekian waktu, sementara persediaan berikutnya itu belum datang. Jadi review ini manfaatnya sangat banyak, baik untuk persediaan di periode produksi berikutnya maupun menjaga persediaan selama permintaan persediaan berikutnya belum datang, yang disebut stok pengaman. Itu diperlukan stok persediaan selama periode pemesanan untuk menghindari kehabisan. Jadi jangan sampai persediaan habis kemudian produksi menjadi terganggu. Jadi kalau Anda punya perusahaan, itu upayakan produksi itu lancar. Sehingga Bapak pernah ikut pelatihan, di antara isinya itu membangun industri tepung nanas. Nah, ini pabrik, ini bukan perusahaan rumahan. Sampai karena ini stok persediaan bahan baku ini tidak bisa ambil dari orang lain. Jadi kalau Anda mendirikan sebuah pabrik tepung nanas, ini harus menyediakan persediaan sendiri. Artinya apa? Anda harus menyediakan lahan. Bapak lupa itu berapa hektar, itu Bapak lupa. Tapi sangat besar. Artinya apa? Produk tepung nanas ini jangan sampai kehabisan stok nanas, sehingga di perkebunannya itu diatur daur produk nanas ini nggak habis. Jadi ada kebun nanas yang panen sekarang, terus nanti habis dipanen ditanam lagi. Nah, terus kemudian ada pabrik nanas, kebun nanas yang produksi besok, terus produksi lusa, dan seterusnya. Jadi setiap lahan itu, jadi kebutuhan bahan baku itu berapa ribu buah nanas, ini dalam sehari itu disediakan satu kebun sendiri untuk produksi hari ini, terus satu kebun sendiri untuk produksi besok, seterusnya. Nah, terus sampai akhirnya ketika kebun terakhir itu dipanen, itu maka kebun pertama ini harus sudah memproduksi buah yang siap dipanen untuk nyambung daurnya ini, daur produksi ini. Jadi waktu itu terkaget-kaget peserta pelatihan. Terus akhirnya kebetulan ada beberapa pengurus koperasi yang ikut pelatihan itu. Sehingga akhirnya solusinya, Anda pengurus korupsi itu, pengurus koperasi itu jangan berdiri sendiri. Ini harus kerjasama, menyediakan lahan itu. Kalau lahan di Jawa mahal, cari lahan di Kalimantan. Di Kalimantan itu tanah gambut, itu sulit, berbagai macam jenis tumbuhan itu sulit ditanam di sana, tapi nanas bisa tumbuh dan berkembang di tanah gambut. Maka belilah tanah yang murah di Kalimantan. Berapa luasnya yang Anda butuhkan, Anda tanam nanas itu untuk bisa memproduksi tepung nanas. Karena tepung nanas itu untuk berbagai macam kebutuhan. Karena yang
di antara buah ini yang bisa diproduksi secara besar-besaran itu cuma nanas. Jeruk itu sedikit, sehingga tepung jeruk itu nggak mungkin menurut dia. Sampai akhirnya kata dia, nutrisari yang rasa jeruk itu dari tepung nanas juga bahan bakunya, cuma dikasih esen jeruk. Jadi itu cara bisnis yang antara lain pernah Bapak pelajari. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.